Di sini ada beberapa hubungan antara dua variabel gitu ya. Nah, nanti kita di sini diminta cari tahu hubungan antara dua variabel itu berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu. Nah, kayak ini ada dua variabel itu yang di sini tuh M dan N. Ini M per N sama dengan 1/7. Ini hubungan M dan N gitu ya. Nah, ini dua variabelnya A dan B. Di sini M dan N lagi, di sini B dan A gitu. Kita diminta cari tahu hubungan tiap persamaan ini tuh kayak gimana. Kita kan tahu kalau misalkan untuk variabel yang berbanding lurus itu punya bentuk sederhana kayak misalkan Y sama dengan K kali X gitu kan, dimana K ini konstanta, yang Y sama X ini itu variabelnya. Nah, kalau berbanding terbalik dia bentuknya kayak gini kan, Y sama dengan konstanta kali 1/X gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang M per N sama dengan 1/7. Kalau misalkan saya kaliin dua sisinya dengan N di sini, ini kan bisa dicoret gitu kan. Ini M sama dengan 1/7 kali N gitu kan. Nah, lihat di sini tuh ini konstantanya kan, ini konstantanya, ini variabelnya. Jadi kalau bentuk ini tuh kita lihat di sini, berarti ini tuh berbanding lurus gitu kan. Ini tuh berbanding lurus. Nah, sekarang yang selanjutnya nih, A kali B sama dengan -3. Kita bisa bagi kedua sisinya dengan A gitu ya. Misalkan dikalikan ini 1/A gitu, ini juga dikaliin 1/A. Ini kan bisa dicoret gitu kan. Ini jadi B sama dengan -3 kali 1/A. Nah, di sini konstantanya kan yang ini kan. Kalau lihat ini bentuk kayak begini, hubungannya jadi antara B dan A itu apa? Berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, di sini kita bisa lihat kan, kalau ini konstantanya ini -3, bentuknya kayak gini, berarti ini tuh berbanding terbalik kan ini. Ini terbalik. Yang selanjutnya, ini 9 kali 1/M sama dengan N. Sebenarnya ini kita bisa tinggal tukar aja, yang sisi kiri jadi sisi di kanan, yang kanan jadi kiri gitu kan. Jadi kita bisa punya bentuk N sama dengan 9 kali 1/M gitu kan. Nah, ini kan bisa kelihatan juga kan kalau ini adalah sebenarnya N-nya variabel, M-nya variabel, 9 ini adalah konstantanya gitu kan. Dilihat ininya berarti bentuknya ini adalah berbanding terbalikan hubungan antara N dan M-nya itu. Jadi N berbanding terbalik dengan M. Ini terbalik. Nah, yang terakhir, kalau ini gimana? Ini berbanding lurus apa berbanding terbalik? Kalau misalkan kita lihat ini kan tidak ada B sama dengan 1/3 dikurang A, itu kan nggak ada dalam bentuk sederhananya ini. Kalau perbandingannya ini berbanding terbalik tuh kayak begini, berbanding lurus tuh kayak gini, berarti ini gimana nih? Kalau misalkan 1/3 kali A sih kita bisa tahu kalau itu tuh berbanding lurus gitu kan. Berarti kalau di sini dua variabel B dan A itu uh, tidak tidak saling berhubungan gitu. Maksudnya dia tidak berbanding gitu. Atau bisa juga kita bisa bilang B dan A itu tidak bisa dibandingkan gitu kan. Tidak bisa dibandingkan ini. Berarti ini di sini bisa kita bilang yang ini nih bukan keduanya gitu. Sekarang bisa kita lihat juga dengan supaya lebih jelas gitu ya. Kita bikin tabel lagi coba di sini. Tabel angka-angka gitu ya. Kalau misalkan saya punya N di sini, terus M di sini gitu kan. Kita masukin 1 gitu N-nya, N-nya 1, M-nya berarti kan 1/7 gitu. Kalau misalkan saya masukin N-nya itu sama dengan 7, berarti 1/7 kali 7 itu 1 gitu kan. Berarti dari sini ke sini kita bisa tahu kalau ini tuh 1/7 itu kan dikalikan 7 gitu kan. Nah, di sini 1/7 ke 1 ini juga dikalikan 7 kan. Dikalikan 7 berarti ini adalah berbanding lurus kan. Sekarang gimana dengan yang selanjutnya? Misalkan ini tabelnya bentuknya ini kan gini kan. Variabel A dan B gitu kan.
Kita misalkan A-nya itu 1 gitu, A-nya 1. Kalau A-nya 1 berapa berarti ini? B-nya. B-nya itu kan negatif 3 kan? Nah, sekarang kalau misalkan A-nya 3 gitu, kita masukin 3 di sini, B-nya berapa? 1/3 kali negatif 3 itu berarti kan negatif 1 ya. Nah, dari sini ke sini kan naik 3 kan, berarti kali 3 gitu kan. Nah, dari ke sini sebenarnya ini dibagi 3 atau dikali 1/3, berarti ini kan terbalik kan ya. Yang satunya naik, yang satunya malah turun 3 kali, yang satunya naik 3 kali. Jadi ini berbanding terbalik. Sekarang yang selanjutnya ini juga bentuk N sama dengan 9 kali 1/M, itu di situ tuh N berbanding terbalik dengan M ya. Kalau ini M, ini N, kalau M-nya itu 1 berarti N-nya itu berapa? 9 gitu kan. Nah, kalau M-nya itu 9, di sini berarti 9 kali 1/9 ini 1 gitu. Di sini juga kalau di sini naiknya 9 kali, ini kali 9 gitu, di sini kali 1/9 kan, jadi terbalik dia. Bagaimana dengan ini nih yang sekarang B sama dengan 1/3? Misalkan di sini kita punya A, di sini kita punya B gitu kan. Coba B-nya bentuknya sama kayak gini. B, A-nya misalkan 1. 1/3 dikurangi 1 berarti berapa? Itu kan 1/3 dikurang 3/3 kan, sama dengan negatif 2/3 gitu ya. Nah, sekarang misalkan A-nya itu 1/3 misalkan. Kalau A-nya 1/3, B-nya itu berapa? B sama dengan 1/3 kurang 1/3 berarti 0 kan? Nah, kita di sini lihat kalau ini tuh turun 3 kali kan, atau dikalikan 1/3 gitu. A-nya dari 1 ke 1/3 itu kan kali 1/3. Sekarang B-nya berapa? Ini ke sini, kalau misalkan dia berbanding lurus, yang ininya dikali 1/3, ininya juga harus dikali 1/3 kan? Sekarang minus 2/3 ke 0 itu nggak dikaliin 1/3 kan? Nah, sekarang kondisi kedua, kalau dia berbanding terbalik, kalau di sini yang dikali 1/3, di sini harus dikali 3 gitu kan, kalau berbanding terbalik. Ini kan kalau minus 2/3 dikali 3 kan jadi minus 2, bukan 0 kan. Nah, berarti di sini, padahal di sini hasilnya 0 gitu. Berarti di sini dia nggak bisa dibilang berbanding terbalik atau berbanding lurus untuk B sama dengan 1/3 kurang A ini. Terima kasih. Silakan kalian kirim pertanyaan di bagian komen di bawah ini.